Apa itu idealisme? Haruskah kita menghapus idealisme? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, coba terlebih dahulu kita mendefinisikan apa itu idealisme. Jika kita menelisik sejarah kata idealisme itu sendiri, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya idealisme itu merupakan sebuah aliran filsafat. Sebuah aliran filsafat yang merujuk pada pemikiran Plato, di mana Plato memandang dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu dunia ide dan dunia materi. Dunia materi adalah dunia yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita raba, atau bisa kita tangkap dengan panca indera. Sedangkan dunia ide adalah sebuah konsep, sebuah model yang menjadi dasar terbentuknya dunia realitas atau dunia materi itu sendiri. Kata ide dalam dunia ide itu sendiri menjadi dasar atas terbentuknya kata idealisme. Sehingga secara sederhana kita bisa menerjemahkan aliran filsafat idealisme sebagai sebuah aliran filsafat yang mempercayai bahwa dunia realitas atau dunia nyata, dunia yang bisa kita tangkap dengan panca indera sebagai sebuah dunia yang terbentuk oleh dunia ide. Namun pada video kali ini saya tidak akan menggunakan terjemahan kata idealisme seperti sejarahnya atau sebuah aliran filsafat tersebut. Kita akan menggunakan terjemahan kata idealisme, pemanaan kata idealisme dalam arti yang paling sederhana dan paling umum, yaitu idealisme sebagai suatu hal yang dianggap benar oleh seseorang. Idealisme sebagai suatu prinsip atau nilai yang dipegang teguh oleh seseorang, ataupun idealisme sebagai sebuah bentuk ideal yang dicita-citakan. Lalu apa perbedaan idealisme dan idealis? Jika kita mendefinisikan idealisme sebagai suatu hal yang dianggap benar, sebagai bentuk ideal yang dicita-citakan, maka idealis adalah sifat seseorang yang memegang teguh idealisme tersebut, memegang teguh prinsip ataupun nilai yang dianggapnya benar, memegang teguh bentuk-bentuk ideal yang dicita-citakan. Seseorang yang idealis akan menolak segala macam bentuk hal yang bertentangan dengan idealisme yang dipegangnya atau nilai prinsip yang dia pegang. Di saat yang bersamaan, idealisme akan mendorong seseorang, akan menggerakkan seseorang untuk memperjuangkan sebuah nilai, sebuah prinsip yang dianggapnya benar. Selama menjadi mahasiswa, mungkin kita akan menjadi pribadi yang cukup idealis. Melalui berbagai macam forum, mulai dari forum resmi hingga tongkrongan warung kopi, kita akan selalu mendiskusikan tentang bentuk ideal yang dicita-citakan. Kita akan mendiskusikan tentang bentuk ideal dari pengelolaan negara, kita akan mendiskusikan tentang bentuk ideal dari seorang pekerja, kita akan mendiskusikan bentuk ideal dari seorang wakil rakyat, kita akan mendiskusikan tentang bentuk ideal dari menjalani hidup dan lain sebagainya. Terdengar cukup naif, tapi itulah yang terjadi ketika kita hidup di dalam satu kolam yang sama dengan ikan yang sama, di mana urusan penghidupan dan urusan makan kita tidak repot mencari sendiri. Namun ketika kita lulus, kemudian urusan makan dan penghidupan menjadi tanggung jawab pribadi kita, sehingga kita harus bekerja. Disitulah konflik idealisme dengan realitas akan dimulai. Kita baru akan menyadari bahwa segala macam bentuk ideal yang kita cita-citakan, segala macam bentuk ideal yang kita bayangkan, segala macam bentuk ideal yang kita teorikan, ternyata bertentangan dengan sistem yang berjalan. Hal-hal yang kita kritik karena tidak dijalankan sebagaimana mestinya, kini benar-benar berjalan di depan mata kita. Ketika sebuah idealisme yang kita pegang berbenturan dengan realitas di depan mata kita, berbenturan dengan sebuah sistem yang teramat kuat, haruskah kita menghapus idealisme? Tentu saja saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut secara gamblang. Namun setidaknya dari pola-pola yang sudah ada, kita bisa mempelajari bahwa ada dua alternatif jalan yang bisa kita tempuh ketika kita menghadapi situasi tersebut. Pertama, jika idealisme tersebut berupa prinsip, berupa nilai, berupa jalan yang menurut kita mesti ditempuh, maka kita bisa tetap memegang teguh idealisme tersebut dengan konsekuensi bahwa kita akan bertentangan dengan sistem. Kita akan menjadi lawan dari sistem, kita akan melawan sistem tersebut, dan endingnya atau hal yang paling buruk adalah kita bisa saja dikeluarkan dari sistem tersebut.
Nah, kalau sistem tersebut berkaitan dengan pekerjaan, ya berarti kita harus siap-siap juga dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Atau kita bisa juga memilih untuk menghapus idealisme kita dengan konsekuensi bahwa kita akan menodai suatu nilai atau suatu prinsip yang kita yakini selama ini kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Gejolak dalam hati tentu saja akan muncul dalam situasi ini, karena kita sudah mengingkari, kita sudah keluar dari jalan yang kita anggap benar, kita yakini sebagai sebuah kebenaran selama ini. Yang kedua, jika idealisme tersebut berupa bentuk ideal yang konkret, bentuk ideal yang wujud, yang nyata, yang bisa kita tangkap dengan panca indera, maka kita bisa memilih untuk berkompromi agar tetap berada di dalam sistem. Jadi kita berkompromi terhadap sistem, idealisme kita berkompromi dengan sistem yang ada agar kita tetap berada di dalam sistem tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menantikan momentum, tujuannya adalah untuk mencari peluang. Hingga saat dimana kita bisa mendapatkan kekuasaan, bisa mendapatkan kekuatan untuk menguasai sistem tersebut. Barulah di saat yang demikian itu kita bisa merubah sistem, memodifikasi sistem ke dalam atau ke arah bentuk ideal yang selama ini kita cita-citakan. Jadi kita berkompromi terhadap sistem tersebut untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kekuatan guna merubah sistem yang selama ini kita anggap salah menuju sistem yang selama ini kita cita-citakan atau kita anggap benar. Kenapa untuk model idealisme yang kedua ini saya lebih memilih untuk berkompromi? Ya karena bentuk idealisme yang kedua itu berwujud atau ada bentuk ideal konkretnya, sehingga ketika kita sampai keluar dari sistem tersebut, kita tidak akan pernah bisa mewujudkan atau kita tidak pernah bisa menjadikan wujud idealisme yang kita cita-citakan itu. Pada akhirnya saya tidak menjawab pertanyaan apapun, saya hanya menyajikan alternatif-alternatif pilihan saja. Dan karena saya juga tidak merasa punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya tidak punya kapasitas untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, saya tidak punya kapasitas untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semua jawaban pada akhirnya akan bergantung kepada diri kalian masing-masing. Kalian sendiri yang akan menentukan mana yang baik untuk saya, mana yang tidak baik untuk saya, mana yang benar untuk saya, mana yang tidak benar untuk saya, dan semua itu yang memutuskan adalah diri kalian sendiri. Sampai jumpa pada video selanjutnya.